karena satu hal yang saya bisa bukan harapkan, satu janji yang Tuhan berikan, yaitu mereka yang mati di dalam Tuhan itu diistirahatkan Tuhan. Kita istirahat loh, percaya nggak? Ya. Jadi kalau kita harus meninggalkan dunia ini, jangan khawatir, karena Tuhan berkata kita itu istirahat. Ya. 13, sorry. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh. Supaya apa? Supaya mereka yang mati dalam Tuhan boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, jadi inilah harapan, ya, hope bagi kita yang hidup di dunia ini. Ya, kita memiliki harapan kita boleh beristirahat. Istirahat yang panjang sekali. Kapan selesai istirahatnya? Yesus datang kedua kali. Ya, membangkitkan kita semua. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita tanya jawab saja. Pak Hendrik, Ya, Bu. saya mau tanya begini ya. Saya masih bingung kalau orang sudah meninggal di dalam Tuhan, apakah langsung ke surga, langsung masuk surga tempat di mana Tuhan berada, ataukah mereka masih dikumpulkan di satu tempat dan nanti setelah Kristus datang sebagai Raja, datang kedua kali, baru mengumpulkan semuanya itu pada satu tempat di surga dengan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya dididik juga di sekolah Katolik ya, saya cukup lama dari taman kanak-kanak sampai SMA itu di sekolah Purgatori. Katolik. Purgatori. Ibu mau tanya purgatori. Iya. Jadi pola-pola ajaran dari Katolik, misalnya ada api pencucian, mendoakan mereka yang sudah meninggal, itu kadang masih mempengaruhi pikiran saya. Sebenarnya yang Alkitab katakan itu seperti apa sih? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Ya. Banyak orang berkata begini. Mungkin saya simplifikasi pertanyaannya, Bu, yang nomor 1 ya. Kita mati itu di mana sih posisinya? Gitu, betul? Betul nggak, Bu? Kira-kira gitu. Kita kalau mati posisinya ada di mana? Iya, iya. Jadi itu disimplifikasi aja langsung. Kita mati posisinya ada di mana? Naik ke surga kayak kemana, gimana, dikumpulin bagaimana ya. Bukan saya yang menjawab, tapi firman Tuhan yang menjawab. Jadi kalau mau nyalahin jangan salahin saya. Saya cuma unjukin ayat kita ada di mana posisinya, ya. Saya nunjukin ayatnya. Juga kita bisa tahu kemana perginya. Oke? Nomor 1 pertanyaannya itu saya jawab dulu. Kalau saya kasih ayat ini, menurut Ibu, kita ada di mana? Um, ya. Ya. Coba kalau Ibu baca ini. Yang saya biru ini Ibu baca coba. Segini aja.
Ibu Mika? Saya nggak kelihatan. Oke, saya bacakan. Bacakan aja. Makasih ya. Oke, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, orang mati ini ada di mana? Maka laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Orang mati ini ada di mana? Dalam laut. Dalam laut. Oke. Satu, itu jawaban nomor satu. Jawaban kedua, yang ngomong Yesus Kristus sendiri. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba. Artinya kalau bilang akan, will bahasa Inggrisnya, akan terjadi, bahwa semua orang, semua, bukan setiap, tapi semua, ya, kita harus tahu bahasa arti semua. Semua dan setiap beda. Semua siapa saja. Setiap beda-beda. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ada di mana orangnya itu? Kuburan. Di kuburan. Ini Yesus yang ngomong. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Artinya apa? Ini kita bicara sebab saatnya akan tiba, Kristus datang kedua kali, maksudnya semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Jadi kita ada dua tempat, ya, menurut Alkitab, di dalam kuburan juga ada di dalam laut. Nggak ke surga, nggak kemana-mana. Ya, kuburan itu macam-macam. Jadi kalau kita baca lagi selanjutnya di dalam bentar ya, ini. Ya. Kita lihat baik-baik, bacanya baik-baik ya. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya, dan itu artinya tambahannya, maut, dan apa lagi? Kerajaan maut, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi ada di dalam laut, ada di dalam maut, ada juga di dalam kerajaan maut. Maut itu artinya kematian, ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris, ya. Pakai King James Version lah, yang paling tua. And the sea, laut, gave up the dead which were in it, yang ada di dalamnya. And death, ya, kematian. And hell, ini ada orang bilang hell, ya, dalam bahasa bahasa originalnya atau bahasa Greeknya itu disebut Hades. Ya. Deliver up the dead which were in them. Ini translasi banyak bilang, oh King James Version nggak ada salahnya, banyak salahnya sebenarnya. Ya. Juga bahasa Indonesia juga banyak translasi salahnya. Banyak orang bilang ada di dalam neraka. Ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada manusia yang ada di laut, ada yang di dalam kuburan. Kalau bilang kuburan, itu namanya hell. Itu kenapa di dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lebih bagus ininya, terjemahannya, karena pakai Hades. Ya, Hades itu, loh kok. Ya. Kerajaan maut. Dikatakan kerajaan maut. Ya. Kerajaan maut. Ya. Kerajaan maut itu, maut adalah kematian, di mana orang-orang itu mati semua. Ya, mati. Maut itu orang bilangnya apa ya? Yang matinya tuh aneh-aneh. Misalnya
naik ke gunung, ya, menantang maut, ya. Terus apa misalnya, yang aneh-aneh lah, yang apa namanya, kapalnya pecah kemana, mungkin ke laut, ada yang ke gunung, ada yang kemana-mana, ada yang dimakan binatang, itu maut. Nah, kerajaan maut itu artinya kumpulan orang-orang mati. Kematian, kumpulan orang-orang mati. Yang di dalam Yohanes 5 itu dikatakan kuburan. Kuburan adalah sebuah kerajaan orang mati. Kalau kita pergi ke kuburan, itu semua rame kuburan, itu semua orang yang sudah mati. Itulah kerajaan orang mati. Ya. Jadi, kita nggak kemana-mana. Satu-satunya ayat yang menunjukkan kalau kita mati, kita langsung ke surga. Di mana? Ada yang tahu? 1 Tesalonika 4. Hanya saja bacanya nggak semua. Ini yang selalu dipakai. Ya. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini satu-satunya ayat, boleh cari di mana saja, nggak akan ketemu. Dan boleh tanya siapa saja mengenai orang yang kalau mati bisa langsung ketemu Tuhan, ayatnya cuma satu. Ini, nggak ada yang lain. Ini yang akan dipakai. Kalau nggak percaya, Google aja. Nggak usah tanya orang, tanya Google. Google, orang mati masuk surga, ayatnya mana? Keluarnya pasti ini. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Silakan buktikan sendiri. Ya. Bisa mau katakan, bahasanya tidak dibaca dengan baik. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, artinya past tense, sudah lewat, dan telah bangkit, artinya sudah past tense, tapi sudah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, artinya sudah past tense juga, dalam Yesus, akan. Akan ini artinya belum tentu hari itu juga. Nanti. Kenapa saya bilang nanti? Kalau orang baca ayat selanjutnya, baru kita mengerti. Ini, ayat 15 selanjutnya, ini tuh apa? Ya ini. Karena jika orang baca ini tuh, ini, ayat 14. Ayat 14 ini, bahwa mereka yang percaya dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah, kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, bukan dengan opini pribadi, bukan. Tapi dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, artinya pada saat Yesus datang kedua kali, masih ada yang hidup. Kita yang hidup, kita itu orang Kristen, masih bisa hidup. Mengalami yang namanya, apa itu, siksaan-siksaan yang sangat dahsyat. Ya. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini bicara meninggal yang di dalam Kristus. Sebab, pada waktu tanda diberi, kapan tanda waktu diberi? Pada saat Kristus datang kedua kali. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ini bicara kedatangan Yesus kedua kali. Dan mereka yang mati dalam Kristus, ini dia, akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Maka genaplah ayat 14 yang mengatakan, pada saat Kristus datang kembali dengan suara trompet, dia akan turun dari surga, dan dia akan membangkitkan orang-orang mati yang di dalam Kristus, dan kita dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Ini, ayat 15 ini yang menerangkan ayat 14. Ya, jadi, kita harus tahu, ya, kalau kita mati dalam Kristus itu, mati dalam Tuhan itu dianggap tidur. Ya, wah, Bapak ini penganut ini ya, penganut ajaran tidur ya. Saya bukan penganut ajaran tidur, tapi firman Tuhan ngajarin saya kalau saya mati, saya dianggap tidur. Ya wes ya apa meneh. Iya, apa meneh, betul. Nih, nggak percaya. Sampai perjanjian lama juga nulis. Nggak percaya, kita lihat. Daniel, terkenal dengan nubuatan-nubuatannya. Ya. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Your speaker is not working, ya apa jadi?
akan bangun. Sebagian untuk mendapat Enggak. hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sesuai dengan Sampai Yohanes. piro lupa. Mereka yang telah Budi, berbuat Budi, baik, tolong mic-nya di mute, Budi. dan Thank mereka yang you. telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya. Ada ayat lanjutnya? Ada. Kita lihat. Yang tulis Paulus. Ya, kita lihat Paulus yang nulis. Ya, dan kita harus hati-hati dengan kalimat ini. Ya. Paulus menulis di dalam Korintus. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya, lihat bahasanya. Semua, setiap. Semua, setiap. Kalau baca firman Tuhan tuh harus baca pelan-pelan, harus tahu. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kalau setiap, ini berarti bukan semua. Ingat, semua ini masuk dalam kategori setiap. Tapi setiap ini bukan semua. Ingat itu. Ya. Jadi begini, kira-kira. Semua, setiap. Setiap. Ya. Ini setiap. Ya, setiap. Ini semua. Beda. Kita harus bedakan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Mereka yang berbuat baik, mereka yang berbuat jahat. Yesus bilang begini, Daniel bilang begini, Paulus bilang begini. Pertanyaan terbesarnya dari ayat ini adalah, bagaimana yang mati di dalam Kristus? Kok nggak ada? Hanya disebut baik atau jahat. Yang beriman kepada Kristus mana? Mereka yang telah beriman kepada Kristus akan bangkit untuk hidup kekal. Nggak ada loh. Nggak ada. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Karena apa? Karena Alkitab mencatat. Ayat yang sama. Ayat 24. Aku melihat tahta dan orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena disebut kesaksian tentang Yesus. Karena firman Allah yang tidak menyembah binatang, tidak menyembah patung, tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali sesuai dengan 1 Tesalonika 4 tadi. Mereka yang mati di dalam Kristus, yang beriman di dalam Kristus, mereka dibangkitkan dahulu. Wahyu 20 sesuai dengan 1 Tesalonika 4. Mereka yang mati di dalam Kristus. Disebut yang mati di dalam Kristus, mereka dibangkitkan dahulu. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi, orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Ya, ada orang mati pada saat Kristus datang, nggak bangkit. Selama 1000 tahun mereka tidak dibangkitkan. Ya, nanti bisa jauh nih, larinya jauh sekali nih. Tapi saya stop sampai situ aja. Mereka dibangkitkannya kapan? Ini di bawah.
hukuman terakhir. Ya. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap dan bumi. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Sangat lucu sekali kitab kehidupan dibuka di sini. Kenapa? Kita lihat. Orang-orang mati dihakimi menurut iman mereka. Kan? Perbuatan mereka. Lihat. Mereka yang telah berbuat perbuatan. Mereka yang telah berbuat perbuatan. Setiap orang memperoleh apa yang sesuai dengan yang dilakukannya, perbuatannya. Nih. Ya. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut bla 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 bla. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, setiap, bukan semua. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, artinya, ada nggak orang yang tertulis? Semua orang, ya, ini kitab kehidupan ceritanya nih. Kitab kehidupan, KH. Setiap orang yang tidak tertulis, ini yang tidak tertulis nih, ya, yang saya coret-coret. Artinya, ada nggak yang tertulis? Ini semua tertulis nih. Yang tidak tertulis yang 4 ini. Apa yang terjadi dengan mereka? Dilemparkan ke dalam lautan api. Sangat lucu sekali. Kitab kehidupan ini dibuka di sini. Dan ingat, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Penghakiman terakhir adalah lautan api atau kematian kedua. Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus? Apakah mereka akan mengalami pengadilan ini? Apakah mereka akan mengalami yang namanya kematian kedua? Apa kata Kristus? Ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kenapa? Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Berbahagialah kita semua yang sudah mengenal Kristus. Kita tidak akan mengalami pengadilan. Kita sudah otomatis tertulis namanya di dalam kitab kehidupan tersebut. Jadi perbuatan-perbuatan manusia yang baik dan jahat sebelum Kristus ataupun sesudah Kristus, oh berarti ada keselamatan dong Pak bagi mereka yang belum kenal Kristus. Itu pembahasannya bisa 2-3 jam. Jawabannya iya. Gitu aja saya. Ya, saya bisa jelaskan, firman Tuhan yang jelaskan, bukan saya. Saya cuma kasih tahu aja ayatnya. Kenapa orang-orang perbuatan yang disebut? Berbuat baik dan berbuat jahat. Itu ada pengadilannya. Menurut buku mereka masing-masing. Buku apa yang mereka punya? Dengan kitab mereka masing-masing. Segala kitab yang ada di dunia ini adalah kitab yang mengajarkan orang untuk berbuat baik. Pertanyaannya, bisa nggak lakukan tulisan itu? Bisa nggak kitab itu dilakukan? Sampai di situ mudah-mudahan menjawab kepada Ibu. Kan pertanyaannya ada di mana posisinya. Cuma ngasih tahu, di laut dan di kuburan dan di mana-mana. Nggak kemana. Nggak kemana-mana. Nggak ke surga. Kenapa? Karena 1 Tesalonika 4 tadi mengatakan bahwa kita akan dibangkitkan dahulu. Berarti kita diam di sana. Sampai dia datang kedua kali. Dan kita akan dibangkitkan. Pertanyaannya, apabila kita pergi dulu, lalu yang dibangkitkan Kristus siapa? Oh, orang itu balik lagi gitu. Nggak ada ayat satupun di Alkitab yang menunjukkan orang itu kembali lagi bersama Kristus pada saat dia kedua kali, lalu dimasukkan ke dalam manusia itu, lalu bangkit lagi. Nggak ada. Kalau sesuatu yang tidak tertulis dalam Alkitab, saya tidak mau percaya. Itu aja. Yang kedua pertanyaan, purgatory.
Purgatori yaitu api penyucian. Saya sudah bicara sama Pak Herman. Apakah ada penyucian di dalam firman Tuhan? Ya, api penyucian. Ada. Hanya saja bacanya salah. Kita bukan tunggu mati, masuk api penyucian, disucikan, bisa masuk surga. No. Api penyucian itu pada saat kita hidup. Purgatori yang benar adalah pada saat kita mati di dalam Kristus. Mati di dalam Kristus. Pada saat kita mati di dalam Kristus, dibaptis, selem, yang lama berlalu, yang mati, yang sudah lama mati. Pada saat kita keluar dari baptisan itu, kita menjadi manusia baru. Dari situlah titik di mana kita percaya kepada Kristus. Dari titik kita selama dibaptis dan keluar dari air itu, api penyucian jalan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Stop sampai situ, kita diampuni dosanya, kita mati di dalam Kristus, segala kedagingan kita disalibkan bersama Kristus. Setelah itu, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Api penyucian itu mulai jalan. Siapa api itu? Semua orang tahu. Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyucikan kita dari perbuatan kita. Roh Kuduslah yang menyucikan kita dalam hidup ini. Sehingga kita ini pada saat kita menjadi manusia baru, Roh Kudus terus menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, dibakar. Yang tadi tukang marah, nggak marah lagi. Yang tadinya tukang bohong, tidak bohong lagi. Yang tadinya tukang berzina, tidak berzina lagi. Dibakar oleh Roh Kudus. Dan hidupnya terus dibakar. Sampai beneran mati. Pada saat kita mati di dalam Kristus, di dalam api penyucian itu, kita bertemu dengan Dia. Bukan tunggu mati orangnya secara jasmani, lalu dibakar di api penyucian. No. Itu salah baca. Mana lebih, pertanyaannya aja gampang. Mana lebih make sense? Mati dibakar untuk disucikan atau dalam hidup ini disucikan oleh apinya Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan. Lebih gampang mana? Kita menyucikan hidup kita, menguduskan hidup kita dalam dunia ini selama masih hidup, lalu mati masuk surga, atau mati dalam keadaan yang nggak benar, lalu disucikan di api masuk surga. Mana lebih enak? Mana lebih bisa make sense? Pilih sendiri. Jadi purgatori itu saya setuju ada, hanya saja harus kita mengetahui di mana api penyucian itu terjadi dalam hidup kita, bukan pada saat kita sudah mati. Karena apa? Firman Tuhan jelas mengatakan, karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Semua orang tahu lah, kita pasti mati. Tapi orang yang mati, udah mati, tak tahu apa-apa lagi. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Artinya apa? Udah mati. Penyucian apa? Orang udah nggak tahu apa-apa. Satu ayat lagi terakhir. Ibrani. Nih. Ibrani berapa ya? Ayat 7. 7 ya? Bukan. Ibrani yang mengatakan orang setelah mati, sesudah itu 27. 9:27 ya? Ya. Nah, kita lihat. Nah, ya betul. 9:27.
Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali aja. Sesudah itu purgatory. No. Setelah itu dihakimi. Ya. Ini ayatnya. Itu dari saya, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab supaya kita nggak kaget. Nggak. Jadi kita nggak usah takut, Bu. Kalau kita mati, kita tidur. Tidur aja. Kita tidur. Di sini angkat tangannya, siapa yang bisa tahu tidur semalam lagi ngapain? Tidur, lagi anak-anak tidur, melek-melek mata. Aduh, saya tadi malam tangan saya begini, tangan saya begitu. Saya nggak ada, tidur ya udah. Melek-melek mata, aduh semalam mimpi apa ya? Nggak tahu. Tahu-tahu badan pada sakit, ternyata salah tidur, salah bantal, segala macam. Gitu loh. Sama. Kesannya seperti itu. Nanti kita tidur panjang. Yesus datang kembali. Ayo bangun. Mungkin pertanyaannya begini. Banyak orang bilang, kita sebagai orang Kristen tahu, kita akan dibangkitkan oleh Kristus pada saat Yesus kedua kali. Iya betul, dibangkitkan. Ditanya sama orang yang bukan Kristen. Bro, gimana caranya bro? Yesus datang kedua kali, bangkitin kamu. Caranya gimana? Gitu. Kasih ayatnya, Yeskiel 37. Baca sendiri ya, ntar. Kalian semua. Bagaimana caranya Tuhan membangkitkan manusia? Ia membawa aku melihat tulang-tulang berkeliling-keliling, sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Tinggal tulang, manusianya udah kering rontang. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Itu pertanyaan. Pertanyaan yang sudah ditanya sebelum Kristus, zaman Yeskiel. Ya. Ditanya oleh manusia zaman sekarang. Gimana caranya Yesus datang kedua kali membangkitkan manusia yang sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tulang kering? Ini jawabannya. Yeskiel bilang, ya Tuhan, Engkau yang tahu. Lalu firman-Nya pada, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali sesuai dengan apa? Kejadian berapa? 2. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya kembali. Sama. Aku memberi nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Dan aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu, menutupi kamu dengan kulit, dan memberi kamu nafas hidup. Supaya apa? Supaya kamu hidup kembali. Dan ketahuilah bahwa aku Tuhan. Kasih ayat ini, supaya kita tahu, pada saat kita jadi tinggal tulang belulang, kita akan diberikan urat, diberikan daging, diberikan kulit yang baru. Dan dihembuskan nafas hidup kembali. Nafas hidup itu kembali kepada Tuhan. Nafas hidup itu milik Tuhan. Kita bisa hidup karena ada nafasnya Tuhan. Kalau kita sadar di dalam hidung kita ini ada Tuhan, maka jelaslah firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ada di mana ayatnya? Ayub 27. Ya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah, nih rohnya kecil, konyol banget nih, masih di dalam lubang hidungku, ini harus sadar. Di depan hidung kita nih Tuhan. Masih banding kurang ajar kita sama Tuhan hidupnya. Pikir-pikir 2 kali. Sampai di sini saya harus siap-siap karena saya harus kerja. Ya silakan lanjutkan, saya ganti handphone sekarang. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya lagi. Untuk Bu Mika, silakan. udah tadi udah nanya. Gimana Bu? Udah Bu ya? Jelas Bu ya? Oke, terima kasih. Jadi saya jawab seadanya saya, bukan seadanya saya. Apa yang firman Tuhan jelaskan kepada saya dapatkan itu dalam firman Tuhan. Saya cuma nunjukin ayatnya aja udah. Jadi kalau ada yang tidak setuju, silakan buka kembali ayatnya, baca baik-baik, renungkan. Karena saya cuma nunjukin ayat, tujuan saya cuma nunjukin ayat itu aja sih. Kalau mau salah ya salahin Alkitabnya, jangan salahin saya. Kayak gitu. Saya sambil sikat gigi nih Bu. Ya. Silakan semuanya.
Bantu saya yang lain. Silakan Bapak Ibu. Apakah Pak Pastor Tony mau balik lagi nggak ya? Tolong Pak Odi. Shalom, Bu Ayu, shalom. Ya. Pak Odi, tempatnya Pak Asinto? Belum, mungkin karena udah di lemari es toh, besok baru itu mungkin. Oh gitu ya. Lemari es. Kok lemari es? Soalnya biasa kalau selesai dimandikan, dibersihkan, masuk di Di freezer. freezer. Heeh. Dan biasa kalau di Adijasa itu jam 10 ke atas, keluarga disuruh pulang semua. Oh gitu ya. Atau jam 11 mungkin kalau nggak salah. Hmm. Biar istirahat. Besok baru itu lagi. Karena di Surabaya lagi panas. Iya. Aduh, kaget juga sih dengar Pak Sinto ini. Aduh. Iya. Ya, Sebenarnya saya belum Percaya ya. ketemu lagi. Aduh. Rasanya enggak percaya. Iya, nggak percaya. Tapi harapannya kita ketemu nanti. Iya. Amin. Aduh. Bahkan kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah tahu ya, ngerti benar-benar ngerti, kita jadi ngiri. Benar. Bener nggak? Betul nggak jadi ngiri? Ngomong saya. Filipi 1:21. Hah? Filipi 1:21. Ayo langsung dibacain Pak, jangan malu-malu Pak. Jangan pakai bahasa Jerman ya, Philip. Philip silakan. Ntar mesti cari Alkitab Indonesia dulu. Ini saya bacain. Berapa, Philip, Bu? Filipi? 1:21. Biasa sama Filipi terus. 1:21. Langsung. Bukan Belanda loh. Beginilah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke, itu Luar dia. biasa. Makanya kita jadi harusnya ngiri. Amin. Audi, Kita bersuka cita untuk suara dia. ada echo, menggema, Audi. Oh, mungkin di ruangan toh ada apa? Ada Oke, lotek. lanjut, Philip. Iya. Betul nggak Pak Philip? Kita harusnya ngiri ya. Iya, untung dia. Makanya saya nggak pernah ngomong ikut berduka cita, karena saya bersuka cita sebenarnya. Untuk Pak Sintonya Amin itu. bersuka cita ya. Iya. Ya, kalau untuk Contoh. keluarganya ya karena pisah sementara. Iya, itu benar. Tapi untuk Pak Sintonya kita bersuka cita. Iya. Benar Pak, saya setuju Pak. Nggak usah Karena pusing, nggak usah pusing Enak mikirin banget bill itu. lagi dia. Iya, keuntungan. Dibilang keuntungan. Beneran. Kita belum dapat untung, dia udah dapat untung duluan. Kira-kira gitu. Amin, amin, amin.
Tapi kita yang ditinggal kaget, Pak. Sama dengan Ya orang yang kaget. Iyalah, Ya, kita kaget, saya juga kaget, Bu. normal, Tadi pagi pas normal. lihat normal itu. Normal kita kaget. Perpisahan itu Kaget. menyedihkan, itu normal. Jangan Iya. periksa mati. Habis ketemu teman-teman yang teman lama, teman baik, kita main sama-sama berapa lama bisa, itu udah sedih. iya. Sama Sebelum dengan Wahyu dengan sebelumnya, ketika sorry. Silakan, Pak. oh ya, sebelum-sebelumnya sebelum Pak Sinto jatuh itu, dalam beberapa itu kita sering sekali keluar gitu loh sama Om Freddy bertiga. Lebih sering-sering keluar. Oh ya, Pak. Heeh. Menikmati kebersamaan ya. Iya. Saya terakhir telepon Pak Sinto nanya kenapa enggak muncul-muncul lagi di Zoom. Lalu hanya ngomong, oke, saya masih pantau, Bu. Gitu. Kan kalau nggak salah, sejak adiknya meninggal itu udah nggak nongol ya. Iya, Bu. Saya pikir, aduh, Pak Sinto mungkin sedih banget. Ya, apapun alasannya, yang pasti kita tahu Bapak Sido ada di bawah Tuhan, itu aja sih. Yang paling gampang. Kadang masih manusia, masih pada mikir kenapa ya? Saya ini sudah beli tiket pulang Indonesia tahun depan, Bu. Saya mau ketemu, Bu. Beneran. Saya mau punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman ini semua. Selama masih ada kesempatan, saya pasti lakukan. Hampir Manado, Pak Hendrik. Ya, saya kalau sampai sempatkan ke Manado. Karena memang sudah daerah-daerah sana ke Makassar, Kupang, ND. Ya. Jadi, Kan hubungi ya. ya Bu, saya pasti hubungi. Doakan saja Bu, kalau Tuhan berkenan kita akan mampir ke Manado. Saya belum pernah ke Manado. Oke. Iya. Karena waktunya terbatas, jadi ya paling sedikit 1 hari atau 2 hari lah, bolehlah dibela-belain. Iya, Manado juga kecil kok. Iya. Itu Pak Sinto itu ya karena nggak mampu nafas lagi ya, kayak apa, untuk bernafas sendiri udah sulit ya. Jatuhnya parah sekali ya. Ya. Kayaknya karena ventilator itu. Memang kalau udah Yang benar. pakai ventilator sih ya tipis. Iya. Apalagi kan terakhir kabarnya masih sulit bernafas sendiri sehingga nggak bisa. Saya itu udah udah rasa gimana gitu bacanya. Makanya saya sering-sering buka. Iya. Sering buka grup ini buat nyari tahu gimana kondisi terakhir. Nah, memang anak saya beritahu ini di kota-kota di Indonesia tuh nggak cocok katanya untuk naik sepeda. Saya rasa saya setuju. Karena kembali lagi kesadaran masyarakat bersepeda, berkendaraan baik itu motor maupun mobil belum tinggi, Bu. Iya. Ya, jadi sangat berbahaya dari kedua belah pihak. Dari pihak pengendara sepeda motor atau mobil, juga kepada si
bersepeda itu, karena mereka sharing jalanan yang sama gitu. Iya. Karena gini ya, sebenarnya ada jalur khusus untuk sepeda yang sebelah kiri, tapi sering juga dimasuki mobil, dimasuki sepeda motor juga, jadi nggak tertib gitu loh. Nah itu dia Pak Budi. Yang saya bilang, Serobot-serobotan. kesadarannya belum tinggi. Bener Kalau di, itu Ko Hendrik. Di sini tuh kalau lalu lintasnya tuh ngawur semua memang, banyak yang ngawur. iya. Jadi kalau saya Udah kalau di sini kan etikanya kalau ada kalau udah di jalan. di sini kita sama pengendara sepeda takut sekali. Jadi kalau ada orang mau naik sepeda, kita bawa mobil itu bisa kita belokin ya agak jauh dari dia supaya kalau dia